Waktu aku mengikuti Tuhan berjalan di gang-gang ke pusat alam maut, di mana ada sejumlah besar kegiatan, di pusat itu selalu diterangi oleh cahaya yang redup, dan aku dapat melihat kegiatan-kegiatan banyak makhluk sejauh mata memandang. Di depan kami ada sel-sel. Kupikir tentunya penyiksaan di sel-sel ini tidak akan lebih hebat daripada di lubang-lubang. Dari sekeliling kami, ku dengar tangisan-tangisan, rintihan-rintihan, dan jeritan-jeritan dari jiwa-jiwa yang terkutuk di dalam sel mereka. Aku mulai merasa muak, hatiku sangat sedih. Yesus berkata, Sampai sekarang, aku tidak membiarkanmu mendengar tangisan-tangisan mereka, anakku. Tapi sekarang, akan kutunjukkan padamu bagaimana iblis mencuri, membunuh, dan merusak. Di alam maut sini, ada perbedaan penyiksaan untuk jiwa-jiwa yang berbeda. Iblis mengelola penyiksaan ini sampai hari penghakiman, sampai maut dan alam maut dilemparkan ke lautan api. Lautan api juga sekali-kali datang melewati alam maut. ketika kami berjalan sepanjang gang, suara-suara terdengar lebih keras. Jeritan keras datang dari dalam sel aku. Jalan dekat-dekat Yesus. Dia berhenti di depan sel yang ketiga. Cahaya terang menerangi sel sebelah dalam. Di dalam sel ada seorang wanita tua yang duduk di kursi goyang, membanting-banting diri dan menjerit-jerit, seolah-olah hatinya sedih sekali. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku terkejut waktu kudapati bahwa wanita ini berwujud manusia, dengan tubuh yang nyata. Sel itu benar-benar kosong, kecuali wanita di kursi goyang itu. Dinding sel terdiri dari lempung dan tanah, dan tertanam di dalam tanah. Pintu depannya terbentang di bagian depannya. Terbuat dari logam hitam, dengan palang dari logam dan kunci di atasnya. Ketika palangnya dibuka lebar, Yesus dan aku hampir dapat melihat semuanya. Yang ada di dalam sel wanita tua itu berwarna abu-abu, dagingnya tercampur warna abu-abu. Dia bergoyang bolak-balik. Ketika dia bergoyang, air matanya mengalir di pipinya. Aku tahu dari pancaran wajahnya yang begitu sedih bahwa dia sangat menderita kesakitan dan mengalami suatu siksaan yang tidak kelihatan. Aku ingin tahu apa yang dituduhkan padanya, sehingga dia dijebloskan di penjara ini. Mendadak, persis di depan mataku, wanita itu mulai berubah wujud. Pertama-tama, berwujud seorang laki-laki tua, kemudian jadi wanita muda, wanita setengah umur, dan akhirnya kembali lagi ke wujud wanita tua yang pertama kulihat. Dengan terkejut kuperhatikan, waktu dia berubah wujud dari satu ke lainnya. Ketika dia melihat Yesus, dia menangis. Tuhan, kasihanilah aku. Keluarkan aku dari tempat siksaan ini. Dia bersandar ke depan kursinya dan mengulurkan tangannya kepada Yesus, tapi tak bisa mencapainya. Perubahan itu berlanjut, pakaiannya pun berubah, sehingga dia berpakaian seperti seorang laki-laki, kemudian seorang gadis muda, seorang wanita setengah umur, dan kemudian jadi seorang wanita tua. Semua perubahan ini terjadi dalam beberapa menit. Aku tanya kepada Yesus, "Kenapa Tuhan?" Wanita tua itu berteriak lagi, Oh Tuhan, keluarkan aku dari sini, sebelum mereka kembali. Sekarang dia berdiri di bagian depan dari selnya, mencengkram palang dengan kepalan yang erat, katanya.
Aku tahu kasih-Mu nyata. Aku tahu kasih-Mu benar. Keluarkan aku. Kemudian, ketika wanita itu menjerit ketakutan, aku tahu bahwa ada sesuatu yang mulai merenggut daging dari tubuhnya, kata Yesus. Wujud tidak seperti yang terlihat. Wanita itu duduk kembali di kursi goyangnya dan mulai bergoyang, tapi sekarang yang duduk di kursi goyang hanyalah sebuah kerangka dengan kabut kotor di dalamnya. Di mana, beberapa menit yang lalu, ada tubuh yang berpakaian, kini hanya berwujud kerangka dan lubang-lubang di bagian matanya. Jiwa wanita itu merintih dan berseru kepada Yesus untuk bertobat, tapi seruannya terlambat, kata Yesus. Di bumi, wanita ini adalah tukang sihir dan penyembah iblis. Dia tidak saja melakukan ilmu sihir, tapi juga mengajarkan ilmu sihir kepada orang lain. Sejak dia masih anak-anak, keluarganya mempraktekkan ilmu hitam. Mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang.